Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinia Fahrunisa dengan NIM 20206053 dari IAIN Kediri. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 kelas 6. Selamat menyaksikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, dan pembelajaran 3. Namun sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap yang baik saat berdoa yaitu badan tegap, tangan diangkat, lalu mata tertuju pada tangan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita kan tadi sudah berdoa. Sebelum ke pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mengetahui sifat-sifat magnet dan mampu menjelaskan sifat-sifat magnet. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengetahui komponen, tujuan, dan manfaat dari adanya teks formulir. Nah, sebelum ke pembelajaran pertama, di sini tahukah kalian bahwa di pameran negara ASEAN ternyata terdapat beberapa pengusaha kecil yang menjual cendera mata. Salah satunya yaitu cendera mata yang terbuat dari bahan magnet. Ada yang tahu magnet itu apa? Belum? Ya sudah, di sini Ibu akan menjelaskan. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Contohnya apa saja? Yaitu jarum, peniti, paku, kunci, dan sebagainya. Selain itu, ternyata magnet juga memiliki beberapa sifat. Ada yang tahu? Iya, sifat-sifat magnet itu ada 6. Yang pertama, memiliki sifat tarik-menarik. Yang kedua, memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kutub senama saling tolak-menolak. Misalnya, kutub utara dengan kutub utara. Yang keempat, kutub tidak senama saling tarik-menarik. Misalnya, kutub utara dengan kutub selatan. Yang kelima, memiliki gaya yang dapat menarik benda tertentu. Dan yang terakhir yaitu magnet dapat menarik benda tertentu. Nah, silahkan lakukan percobaan sifat-sifat magnet di rumah dengan orang tua maupun dengan teman kalian. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk agar kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama, sepasang magnet. Yang kedua, peniti. Yang ketiga, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan yang terakhir yaitu adalah kertas. Untuk langkah-langkahnya, kalian bisa lihat pada kolom di samping ini. Setelah kalian melakukan percobaan, tulislah hasil percobaan yang kalian lakukan pada kolom yang sudah tersedia.
yang berisikan tentang tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan yang terakhir. Nah, selain di klub negara ASEAN tadi itu ada pameran berupa cendera mata, ternyata pameran negara ASEAN juga terdapat membuka kesempatan agar kalian bisa bergabung dengan klub sahabat pena atau menjadi anggota sahabat pena antar negara. Namun sebelum mengikutinya, kalian diharuskan untuk mengisi teks formulir terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu teks formulir? Belum? Ya sudah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu teks formulir. Teks formulir adalah lembaran kertas yang berisikan tentang sebuah data. Teks formulir sendiri biasanya berisikan nama, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin, kelas, alamat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebelum ke contoh teks formulir, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari teks formulir. Tujuan yang pertama yaitu untuk memudahkan pencatatan data. Yang kedua, untuk mengefektifkan kegiatan administrasi. Yang ketiga, untuk mendapatkan data yang akurat. Selanjutnya yaitu manfaat dari teks formulir. Yang pertama, memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Yang kedua, untuk mencari informasi, dan yang ketiga, untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang petunjuk pengisian formulir. Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Yang kedua, mengisi formulir menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, menulis alamat rumah yang ditinggali sekarang dengan mencantumkan kode pos. Yang keempat, menulis alamat sekolah dengan mencantumkan kode pos. Yang kelima, menulis tujuan mengikuti klub atau suatu kegiatan lain. Dan yang keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Di sini Ibu ada contoh dari teks formulir. Coba isi teks formulir sesuai dengan petunjuk pengisian yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk teks formulir sendiri, di sini terdapat nama, tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin, kelas, alamat sekarang, kode pos, telepon rumah, sekolah, alamat sekolah, kode pos, telepon sekolah, hobi, tujuan kalian menjadi anggota, serta yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas. Nah, tadi kan kita sudah belajar banyak ya. Yang pertama yaitu tentang apa? Iya, tentang magnet. Magnet tadi apa? Ya, magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Misalnya, paku, jarum, peniti, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua tadi kita belajar tentang teks formulir. Teks formulir adalah selembar kertas yang berisikan tentang sebuah data. Teks formulir biasanya berisikan tentang nama, alamat, nomor telepon, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Bagaimana? Sudah pahamkah tentang magnet dan teks formulir? Alhamdulillah jika sudah paham. Nah, tadi kan sudah belajar banyak ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Mohon maaf jika selama menjelaskan saya ada salah-salah kata maupun tutur bahasa yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.